Otoritas Palestina mengecam keras Israel lantaran memblokir vaksin untuk tenaga kesehatan Palestina di Gaza, di mana negeri Yahudi menolak izin 2.000 dosis vaksin virus corona untuk petugas medis di jalur Gaza. Kementerian Palestina yang berbasis di tepi barat sebelumnya telah siap mengirimkan vaksin Rusia Sputnik V ke wilayah yang diisolasi Israel ini. Tepi barat dan Gaza merupakan dua wilayah Palestina yang dipisahkan dengan penduduk Israel. Namun rencana ini tak bisa terrealisasi lantaran akses dipersulit oleh Israel. Ya, sementara itu Gogat, otoritas Israel yang mengatur urusan sipil wilayah Palestina yang diduduki menyebutkan bahwa alasan blokir akses vaksin karena menunggu keputusan politik lebih dominan, terutama antara Israel dan Hamas. Penundaan pengiriman ini akhirnya menghambat peluncuran kampanye vaksinasi di tepi barat. Ya, ini memang sudah polemik yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya dan juga semakin bertambah dengan adanya pandemi COVID-19 dan akhirnya mempersulit ya kondisi vaksinasi di tempat itu gitu ya. Dan sementara memang kampanye vaksinasi yang terlambat untuk jalur Gaza ini membuat lebih dari 2 juta warga Palestina di lokasi ini belum menerima vaksin apapun untuk COVID-19, termasuk untuk Hamas, kelompok militan yang berebut kekuasaan di kawasan tepi barat di tahun 2007 lalu. Ya, dan pastinya ini cukup mengkhawatirkan ya Anda dan juga Iva, memang karena jalur Gaza milik Palestina ini memang sudah melaporkan lebih dari 53.000 kasus dan memang setidaknya sudah 537 kematian sejak dimulainya pandemi COVID-19. Memang atas nama politik, misi kemanusiaan juga pengiriman vaksin ini pun terganjal begitu ya. Ya, betul sekali. Dan juga kalau kita lihat Israel dan Mesir memang telah memberlakukan blokade di Gaza sejak pengambil alihan kawasan oleh Hamas, di mana memang sekitar 14 tahun lalu lamanya. Iya, kalau kita ingat beberapa anggota parlemen Israel mengatakan Israel seharusnya hanya mengizinkan vaksin sebagai imbalan atas kemajuan pembebasan 2 tawanan Israel dan sisa-sisa 2 tentara Israel yang ditahan oleh Hamas. Seorang pejabat Israel juga mengatakan Israel telah menerima permintaan izin 1.000 dosis Sputnik V dikirim ke Gaza. Tapi ini pun masih diperdebatkan hingga Senin malam. Jadi memang kasihan sekali ya kondisinya. Iya betul, padahal di satu sisi harusnya juga Israel ini tahu ya bahwa semakin meluas vaksin yang diberikan, ini mereka juga akan semakin lepas dari yang namanya pandemi COVID-19. Karena memang ada yang menyatakan bahwa memang pandemi ini tidak akan lepas di seluruh dunia kalau misalnya masih ada yang belum bisa divaksinasi. Dan juga ini akhirnya penyebaran corona di daratan tepi barat ini juga bisa dihambat sebetulnya dengan adanya vaksinasi begitu. Ini kita harapkan juga mungkin bisa menjadi pertimbangan ya untuk keadaan di sana ya. Betul. Dan kita beralih ke informasi berikutnya di mana ini juga masih sedikit waspada informasinya terkait dengan waspada untuk berinvestasi. Jadi ini adalah pesan untuk sobat cuan semua agar sekali lagi berwaspada dalam berinvestasi, di mana sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama CNBC Indonesia untuk ajakan investasi yang disinyalir tidak berizin alias investasi bodong. Ajakan investasi ini dilakukan melalui sosial media dan juga grup chat interaktif seperti Telegram. Salah satu grup dengan member lebih dari 26.000 subscriber bahkan menjanjikan investasi dengan mudah mulai dari 5 juta rupiah dengan profit dalam hitungan hari. CNBC Indonesia akan mengambil langkah tegas dan siap memproses kerana hukum kepada pihak-pihak yang mencatut nama CNBC Indonesia. Dan untuk menghindari akun lain yang mengatasnamakan CNBC Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan, berikut kami rilis akun media sosial resmi CNBC Indonesia. Nah, dengan ada fenomena ini tentunya bahaya banget nih ya Anak dan juga Iva, karena memang catut-mencatut nama yang memang sudah dikenal masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan secara instan. Dan kita ingat juga pada e-commerce Grab Toko yang dililit masalah begitu, ternyata memang tak ada hubungannya dengan Grab startup ride hailing. Nah, ini bisa juga disikapi secara serius ya. Iya, dan kalau kita ingat juga ada skema bisnis MLM, TikTok Cash yang juga dipastikan ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Ini juga tidak ada kaitan dengan TikTok platform untuk berbagi video singkat yang mendunia itu. Tapi orang kan sudah keburu percaya gitu dengan nama-nama besar seperti TikTok, lalu seperti Grab Toko begitu ya. Dan jadi berani untuk bertransaksi
bahkan terlibat di dalam bisnis yang ditawarkan. Padahal akhirnya ini malah merugikan. Betul sekali, jadi hati-hati bisa boncos juga ya. Tapi padahal ini juga nama-nama besar yang digunakan sehingga memang tidak menutup kemungkinan bahwa pihak-pihak besar ini juga bisa membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi sekali lagi kami ingatkan semua kepada Sobat Cuan, bahkan CNBC sama sekali tidak membuka fasilitas titip dana investasi. Dan hati-hati ada oknum yang akan membawa investasi kalian menjadi runyam bukannya cuan. Nah, ini berbahaya sekali ya.